di mana titik ABC diketahui dan ABC membentuk sebuah garis atau segaris. Jadi kalau kita gambar seperti ini, misalkan ini titik A, ini B, ini C, seperti itu. Nah, kita disuruh mencari nilai P dan Q berturut-turut. Nah, dalam vektor yang segaris itu diistilahkan sebagai vektor kolinier. Misalkan nih, kalau ini kita ambil misalkan dua vektor itu sebagai AB dan misalkan AC seperti itu. Karena dia segaris, maka nanti dia akan berlaku bahwa AB itu kelipatan dari AC. Nah, biasanya strategi kita itu harus menemukan K-nya dulu, baru bisa menjawab soal. Sekarang kita cek nih vektornya. Misalkan AB itu B dikurangi A ya, dan K itu pengalinya, vektor AC sendiri itu adalah C dikurangi A. Nah, coba kita cari dulu vektornya. B dikurangi A. B-nya itu kita tulis yaitu 2 min 1 min 2 dikurangi A-nya itu adalah min 1, 5, 4 sama dengan pengalinya nanti akan kita cari. C-nya kita tentukan, C di situ adalah 3, P sama Q dikurangi A-nya di situ adalah min 1, 5, dan 4. Coba kita kurangkan, maka dari sini akan kita peroleh yaitu 3 min 6 dan min 6 ya, sama dengan K dikali dengan ini kita kurangkan 3 min 1 itu nilainya berapa teman-teman? 4 ya, 4, yang sini P min 5, yang sini Q min 4. Nah, dari sini terlihat sekali K itu tinggal kita samakan aja coba. Kalau ini kita kalikan ke dalam, maka akan kita peroleh 4K. Ini K dikali P min 5, yang sini K dikali Q min 4. Tinggal kita cari kesamaan vektornya. Kita perhatikan mana yang sama, misalkan yang bagian atas. Saya kasih tanda berbeda. Misalkan 3 ini harus sama dengan 3K. Saya tulis di sini, maaf 4K. Jadi 3 itu harus sama dengan 4K. Dari sini kita peroleh K-nya berapa teman-teman? 4K. Ini saya nulis nih. 4K. Jadi K-nya itu adalah 3/4. Dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan nilai P. P-nya misalkan kita ambil dari yang garis ke sini. Ini juga harus sama. Jadi min 6 itu sama dengan K dikali P min 5. K-nya itu 3/4 kita masukkan. Min 6 sama dengan 3/4 dikali P min 5. Kita sederhanakan, ini bagi 3 habis, bagi 3 tinggal 2. 4 naik ke atas jadi min 8. Min 8 sama dengan P min 5. Dari sini kita peroleh P-nya sama dengan min 3. Nah, dapat dua nilai teman-teman. Selanjutnya dengan cara yang sama kita akan mencari nilai Q. Q dari mana? Dari yang atas, yang paling bawah sendiri ini. Jadi min 6 nilainya harus sama dengan K. K-nya kita masukin langsung 3/4 dikali dengan Q min 4. Kan seperti itu. Tinggal kita coret, 3-nya coret, bagi 3 itu 2. Yang ke atas jadi min 8 sama dengan Q min 4. Jadi Q-nya sama dengan adalah min 4. Jadi kita sudah dapat 3 informasi, K-nya tadi 3/4, P-nya tadi min 3, Q-nya tadi min 4. Terus ditanyakan P dan Q berturut-turut. Artinya P dan Q berturut-turut ya gampang, yaitu min 3 dan min 4 yang A jawabannya. Demikian teman-teman, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan, ada sebuah misalnya, kita gambarkan gambar rezekinya. Nah, namanya OACB, kurang lebih seperti itu, dan ada titik D di sini sebagai titik tengah dari OA. Ini titik D, titik tengahnya. Dan P itu adalah titik potong antara CD itu ke sini, dan diagonal AB ke sini. Set. Nah, ini titik namanya titik P. Jika OA itu sama dengan vektor A, guys, gini adalah vektor A dia. Nah, karena ini titik tengahnya, otomatis O tadi titik apa ini? OD itu separuhnya ya, jadi setengah dari A. Ini juga separuhnya, jadi setengah dari vektor A. Nah, kita punya gambar seperti itu. Selanjutnya kita disuruh mencari vektor CP. CP. Nah, vektor CP itu kira-kira bisa kita dapatkan dari apa? CP. Ke sini ya. Nah, sebelum ke sana teman-teman perhatikan dua segitiga
Yang bagian ini lihat segitiga apa ya? CPB, CPB dan segitiga ADB, APD. Perhatikan teman-teman, dua segitiga di atas, ini sudutnya sama, ini sudutnya sama, dan ini sudutnya sama karena berseberangan. Karena semua sudutnya besar, sudutnya sama, maka kedua bahu segitiga ini otomatis dia adalah sebangun. Karena sebangun maka berlaku perbandingan-perbandingan. Misalkan nih, BC dibanding dengan DA, gitu kan? Itu bisa kita bandingkan sama aja dengan CP dibanding dengan PD. Nah, berlaku itu. Coba kita masukkan sekarang. BC sendiri kan sebagai apa di sana? BC dalam soal diketahui apa tadi? BC itu sama dengan A ya. Nah, BC kan sama dia. Maka bisa kita tulis sebagai A dibagi dengan DA tadi apa? DA, kita lihat DA itu setengah A, setengah vektor A, itu sama dengan CP, gitu kan, dibanding dengan PD. Nah, artinya panjangnya ini tinggal kita bagi saja, kita kalikan ke atas, maka setengah dari CP itu sama dengan PD, kan gitu. Atau bisa juga berlaku 2 naik ke atas, CP itu sama dengan 2 PD. Nah, berlaku ini nih teman-teman. Artinya apa? Artinya CD itu berarti kan mana tadi? CP. Artinya CP itu CP ke sini ya. Artinya CP itu bisa kita tulis sebagai 2 per 3-nya dari CD. Kan seperti itu. Karena CP itu perbandingannya 2, ini 1 kan gitu perbandingannya. Nah, dari informasi ini coba kita terapkan ke sebelah kiri. CP kita tulis sebagai 2 per 3 dari CD. Sementara CD sendiri bisa kita dapatkan sebagai yaitu vektor apa? Vektor CA ditambah dengan vektor AD. Kenapa kita arahkan ke CA dan AD? Karena vektor itu yang diketahui. Kita lanjutkan. 2 per 3 CA. CA sendiri apa teman-teman? CA sendiri, ingat tadi OB itu kan sebagai B dia. Maka AC itu sebagai B juga. Maka kalau CA itu menjadi main B kebalikannya. Main B, vektor main B. Ditambah dengan AD. AD sendiri itu adalah kalau DA itu kan setengah A. Kalau AD menjadi main setengah A. Nah, dari sini bisa kita dapatkan hasil akhirnya berapa teman-teman? Kita kalikan aja dengan 2 per 3, maka diperoleh 2 per 3. Ada minnya ya, saya hapus dulu. Ini menjadi min dari 2 per 3B. Jadi ini kita kalikan ke sini, ditambah ini kali ke sini. Dikurangi, berapa itu? 2-nya coret jadi sepertiga ya, sepertiga dari A. Hasil akhirnya ini teman-teman. Maka jawaban yang sesuai itu yang mana? Yang C. Nah, ini bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan untuk pengerjaan soal ini, teman-teman. Kita kenalkan dulu untuk konsep dasarnya. Misalkan ada seperti ini, ada vektor seperti ini. Misalkan ini vektor A, itu vektor B, ini vektor C. Nah, jarak ke sini misalkan ini M dan N seperti itu. Vektor C itu bisa kita cari dengan pertama ini kita kalikan ke sini, maka jadi N dikali dengan A ditambah dengan ini kali ke sini yaitu M dikali dengan vektor B dibagi dengan M plus N. Nah, ini konsep yang mungkin akan kita gunakan untuk mengerjakan soal di atas. Sekarang coba kita gambarkan, diketahui 4 bidang A, B, C, D, kita gambarkan 4 bidangnya. Misalkan seperti ini. Asal saja ya. Terus ada seperti ini misalkan nih. Kita kasih nama A, B, C, D. Sekarang informasinya kita masukkan DA itu sebagai vektor A. Jadi vektor A di sini itu DA. Terus ada juga DB, DB artinya D ke B. DA itu D ke A ya, balik ini. Nah, ini DA tadi sebagai vektor A, DB sebagai vektor B, dan ada lagi apa di sana? D
DC sebagai vektor C, oke. Dan ada keterangan Q itu pada AB, Q pada AB di sini Q, sehingga perbandingan AQ banding QB 1:2, artinya AQ itu 1, QB 2. Kita tulis seperti itu. Terus di situ ada titik R. Titik R-nya ternyata perbandingannya BR dibanding RC, ini R di sini ya. Coba ya kita ulangi. AQ banding QB itu 1:2. AQ banding QB 1:2. Terus satu lagi titik R pada BC. BR dibanding RC itu 1:2. 1:2 seperti ini. Coba kita gambarkan. Kita gambarkan garis ini. Siapa tahu nanti berguna. Oke, coba perhatikan dalam soal. Dalam soal yang ditanyakan adalah GR. GR. Nah, GR itu bisa kita dapatkan dari apa? Dari GD ditambah DR. GD ditambah DR. Jadi sama dengan GD ditambah dengan DR. Nah, tugas kita adalah mencari GD sama DR itu dalam bentuk vektor A, B, C seperti yang sudah diketahui. Coba kita uraikan satu persatu. Pertama, kita akan mencari vektor DQ. Ya. Mana DQ atau GD? DQ, kita cari vektor DQ. Nah, vektor DQ ini bisa dicari, teman-teman coba perhatikan, lihat segitiga DAB. Menggunakan sifat ini, ya oke, maka DQ bisa kita cari. DQ itu bisa kita cari dengan apa? 1 dikali dengan vektor ini vektor B ditambah dengan 2 dikali vektor A dibagi dengan 3. Menggunakan rumus ini ya teman-teman ya. Saya ulangi, vektor DQ itu bisa dicari dengan 2 dikali A, 1 dikali B, nah, seperti ini, dibagi dengan 2 tambah 1 sama dengan 3, menggunakan konsep yang ada dalam kotak. Dari sini kita peroleh hasil, apa ini? Sepertiga B, jadi DQ itu bisa kita tulis sebagai sepertiga dari B, gitu kan, ditambah dengan 2/3 dari vektor A. Nah, lumayan nih, nanti kita masukkan ke sini. Artinya kalau di situ ditanyakan QD, QD ya tinggal kita ganti dengan min aja, jadi min 1/3 B dikurangi 2/3. Oke, satu vektor sudah terurai nih teman-teman. Sekarang coba kita uraikan satunya lagi, yaitu DR. Dengan cara yang sama, menggunakan rumus yang sudah kita peroleh, maka nanti DR itu sama dengan 2 kali B, gitu kan? Saya tulis di sini, 2 dikali vektor B ditambah dengan 1 dikali vektor C, 1 dikali vektor C dibagi dengan 2 tambah 1 berapa? 3. Atau kalau kita rapikan, dari sini kita peroleh 2/3B ditambah dengan 1/3C. Nah, artinya teman-teman untuk mencari vektor QR tinggal kita jumlahkan. Di situ ada QD. Kita tulis saja QD-nya tadi apa? Min 2/3A dikurangi 1/3B. Terus di situ ada juga DR. DR-nya itu adalah 2/3B ditambah dengan 1/3C. Kalau ini kita jumlahkan, maka dia akan menjadi QR. QR itu penjumlahan dari GD ditambah DR. Yuk kita jumlahkan. Yang min 2/3 tetap ditulis bawah ya, min 2/3A. Terus di sini ada min 1/3B ditambah 2/3B, maka hasilnya adalah plus 1/3B. Yang C tetap ditambah dengan 1/3C. Nah, artinya QR sudah kita dapatkan. Bentuknya seperti itu. Atau kalau kita pertiganya kita taruh di bawah semua, maka diperoleh min 2A
ditambah dengan B ditambah dengan C. Kira-kira jawabannya mana teman-teman? Ya, C. Oke, selesai semuanya. Terima kasih. Oke, langsung saja ada sebuah soal di mana di situ diketahui vektor terkait materi tegak lurus dan juga vektor yang sejajar. Ingat, vektor tegak lurus misalkan vektor A tegak lurus dengan B. Nah, maka nanti teman-teman harus tahu bahwa hasil kalinya itu sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua, vektor A itu sejajar atau segaris dengan B, maka A itu kelipatan dari vektor B. Nah, dua hal ini yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal. Kita langsung saja. Yang pertama, A dan B dia tegak lurus. Vektor A dan vektor B itu tegak lurus. Karena tegak lurus, maka A dot B-nya itu pasti sama dengan 0. Kita masukkan saja A-nya. A-nya itu 2,2, Z. Terus B-nya kita masukkan yaitu min 8, Y, min 5 ya, min 5. Terus kita kalikan saja. Kalau kita kalikan, maka akan diperoleh hasil berapa tuh? 2 kali min 8, min 16. Ditambah dengan 2 kali Y, maka menjadi 2Y. Z kali min 5 jadi min 5Z. Dari sini nilainya harus sama dengan 0. Atau dengan kata lain 2Y min 5Z itu harus sama dengan min 16 beda ruas jadi 16. Dapat satu informasi. Kita simpan dulu. Oke, informasi yang lain ternyata vektor B dan C dan D itu dia sejajar. Artinya yang satu kelipatan yang lain. Maka bisa kita tulis C itu sama dengan kelipatan atau K di konstantanya kali dengan vektor D. Kita masukkan vektor C-nya. C-nya di sana apa teman-teman? Mana C-nya? Oh ya, E, 4, Y, 4. Ini ya vektor C-nya. Sama dengan K kali vektor D, itu yang ini. Yaitu 2X, 22 min Z, 8. Nah, dari sini teman-teman langsung bisa melihat faktor pengalinya K-nya berapa. Dari mana coba perhatikan. X itu kita peroleh dari yang depan kali berapa, jadi 2X dikali dengan K. 4Y itu sama dengan tengah kali ini, jadi 22 min Z juga dikalikan dengan K. Terakhir 4 yaitu sini 4 nilainya sama dengan K dikali dengan yang bagian belakang 8. Dari sini kita peroleh nilai K nya teman-teman. K nya otomatis sama dengan setengah. Kalau K nya setengah kita masukkan ke atas terpenuhi ya, otomatis ini juga sudah terpenuhi, jadi X nya sama dengan X atau tidak ada masalah. Yang sebelah sini kita dapatkan 4Y sama dengan 22 min Z dikali dengan setengah. Oke, kita rapikan. Mungkin yang ini kita tulis di bawah ya. Diperoleh 4Y sama dengan 2-nya kali ke atas menjadi kali 2 sama dengan 22 min Z. Seperti itu. Atau kita pindah ruas 8Y, Z-nya pindah ruas jadi 4Z, nilainya sama dengan 22. Dapat satu informasi. Nah, pernyataan yang pertama sama kedua ini bisa kita eliminasi. Oke, kita eliminasi di sebelah sini. Yang ini kita kalikan 4 langsung ya, ini kita kalikan 4 langsung, maka menjadi ini langsung kita kalikan 4. Maka diperoleh 8Y min kalikan 4 berapa tuh? 20Z sama dengan 16 kali 4, 64. Yang ini juga tinggal kita terus ulang. 8Y plus Z sama dengan 22. Kita eliminasi dengan cara dikurangkan mungkin. Dari sini kita peroleh min 21Z sama dengan 64 kurangi 22 yaitu 42. Jadi Z-nya sama dengan min 2. Kalau Z-nya min 2, nanti kita tinggal substitusikan akan diperoleh nilai Z-nya. Y-nya sama dengan berapa? 3. Nah, informasi sudah lengkap semua. Terus yang ditanyakan apa dalam soal? Yang ditanyakan ternyata hanya Y plus Z saja. Z-nya tadi min 2,
Dan Z-nya tadi udah kita dapatkan belum Z-nya? Oh, Z-nya perlu dihitung dulu. Maaf, yang Y-nya itu 3, Y-nya itu 3 ditambah dengan Z-nya min 2, maka hasilnya 3 tambah min 2 berapa? 1. Satu itu jawaban yang D. Nah, demikian teman-teman, semoga bisa dipahami. Yang paling penting ini saja sih, bahwa kalau tegak lurus dikalikan sama dengan 0, kalau disejar itu yang segitiga ABC, kita kalikan sekalian segitiganya, segitiga ABC. Oke, kita kasih nama A, B, dan C. P itu titik tengah AC, ada titik P di sini dan titik Q tengahnya BC. Jadi kalau tengah-tengah saya gambarkan seperti ini teman-teman, ini titik P, ini titik Q, dia tengah-tengahnya. Dan ada keterangan bahwa BQ sama dengan GC, jadi dia panjangnya sama. Begitu juga dengan yang ini. Coba perhatikan selanjutnya, AB itu adalah vektor C. AB itu adalah vektor C. Jadi ini vektornya C ya, AB. Terus ada lagi AC. AC itu ke atas ini, dia sebagai vektor B. Artinya kalau separuh-separuh ini setengahnya, setengah B. Ini juga setengah B. Terus untuk BC itu A. BC itu ujung ke ujung, artinya kalau ini separuh-separuh seperti ini, dia setengahnya, setengah A. Ini juga setengah A. Nah, dari sini kita lanjutkan. Kita disuruh menentukan PG tapi mengandung unsur ABC. Oke, sekarang PG. PG itu bisa kita jumlahkan dari hasil penjumlahan apa teman-teman? Yaitu PJ ditambah CG. Kita tulis PJ ditambah dengan CG. Itu ya. Sekarang PC sendiri itu tadi sudah kita dapatkan, yaitu setengah B. Saya masukkan setengah B ditambah dengan CQ. CQ kalau QC itu setengah A, kalau CQ kebalikannya, yaitu min setengah A. Udah, ternyata langsung ketemu jawabannya, yaitu setengahnya saya keluarkan, ini min A nya saya tulis di depan, plus B. Nah, ketemu jawabannya yang mana? Ya, nah, ternyata satu. Udah.